Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Beragama lain? Islam. Islam juga. Oke. Iya. Sakit hati sekali, sedih sekali karena tadinya saya nggak menyangka bahwa kamu ada dilema, padahal saya ngincernya dia karena air matanya sudah menetes mulai tadi. Ditahan dulu. Iya. Ada apa sayang? Padahal kamu itu sudah renew, visamu sudah turun. Ya kan gini, yang namanya itu Sailo kan dia sangat gemuk ya Mbak ya. Itu saya baru selesai mandiin dia. Terus dia nangis, Pak BH, biasalah anak kecil, dia umurnya 4 tahun setengah. Terus setelah itu dia nangis, kenceng nangisnya. Saya gendong dia ke atas anunya itu, ranjangnya itu. Terus saya gendong gini, terus saya bantu tolonglah untuk lap matanya itu kan, lap matanya. Saya sendiri yang kurang hati-hati gitu. Kebetulan kuku saya yang sedikit ini tercoreng giniannya dia. Ayo, Cuma itu, makanya setelah itu padahal enggak berdarah juga. Cuma itu. Ya mungkin khawatirnya kayak gitu. Iya, saking emosinya tapi dia. kukumu panjang nggak? Enggak, ini enggak begitu panjang kemarin. Lebih panjang dari kuku saya, Mbak. Karena kadang-kadang kita bercanda nggak sengaja set. Iya, tapi di sini loh sedikit enggak berdarah juga. Terus? Tapi ya yang namanya dia emosi gitu, makanya dia langsung ngeluarin lah gitu, suruh keluar. Ya sudah, saya bilang keluar ya keluar. Ya hanya cuma segitu langsung dikeluarin ya. Iya. Padahal anaknya enggak berdarah, Mbak. Dikirain saya pukul anaknya lah gitu. Ya Allah, udah 2 tahun loh, 2 tahun lebih saya jaga anaknya. Masa hari itu saya pukul? Ngerti, tapi sama aku dulu waduh, kayak gitu. Jangan dianu ya Mbak ya, jangan dikeluarin, jangan di. Mungkin kamu nggak ada, kamu nggak. Ini pelajaran buat yang lainnya bahwa majikan itu sebegitunya. Iya. Paham nggak maksud gak? Iya. Padahal sama sekali saya tidak sengaja loh Mbak. Saya nggak sengaja gitu. Maka dari itu bukan masalah sengaja enggaknya, tapi kan yang tersiksa malah kita. Iya sih. Yang tersiksa itu kita malahan. Iya, biarkan saja dah Mbak. Saya mah terima aja, makanya ini pelajaran juga buat saya biar lebih hati-hati lagi bekerja gitu. Gini Mbak, aku nggak masuk akal dulu. Kamu itu tidak memukul. Iya, Kan saya tidak memukul. Dia nangis loncat-loncat. Iya, nangis gini, anaknya gemuk. Saya gendong Mbak Yuni, saya gendong. Tiba-tiba saya ambil tisu untuk ngelap air matanya yang banyak loh. Terus dia ngamuk gini, kan saya enggak lihat tangan saya tercoreng sedikit di sini, dikirain saya pukul anaknya. Padahal baru renew kontrak loh. Jadi langsung di-interminate begitu saja. Tiada ampun. Tidak. Enggak ditanya kenapa seperti ini, enggak. Karena dia memang sangat sayang sekali sama anaknya. Saya sudah tahu. Tidak ada orang tua yang tidak sayang anaknya. Tapi kan juga lihat keadaannya. Apakah kamu selama ini menjaga dia dengan pakai hati atau tidak? Pakai hati lah, sampai pas saya ambil barang saya dia nangis. Karena dia mengingat setelah pas 2 tahun dia jangan anak saya dia sangat baik sama saya, sangat baik menjaga anak saya. Dia nangis, dia peluk saya. Terus maksudnya nginterminate kamu gimana? Saya nggak tahu, mungkin orang sudah enggak mau lagi, yang namanya orang sini kan kalau udah enggak mau ya enggak mau. Sini kan uangnya banyak. Uangnya banyak, mungkin dia mau ganti cece gitu kan. Saya pun begitu. Gini loh Mbak, aku nggak paham gitu maksudku. Aku suka orang ibu. Aku bisa marah sama kamu, tapi tidak harus mengakhiri hidupmu. Ini kan sama aja membunuh kamu. Iya sih, banyak sih. Iya. Saya kalau kita pikir ya seperti itu, tapi ya harus gimana lagi, mungkin rezeki udah sampai di situ. Mungkin nasib udah sampai kayak gitu, saya mah pasrah aja, Yang lebih baik juga banyak gitu. Kita cari aja yang lain. Rezeki udah ada yang ngatur. Iya, rezeki, maut, jodoh udah ada yang ngatur. Ngerti sayang? Dan itu sungguh tidak adil bagi kita. Kenapa kita yang selama ini ngalah, yang kita selama ini mengalah, dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada kita, ternyata 2 minggu bisa turun. Kenapa dan sebelum bisa turun gitu maksud aku. Emang ya aneh kan, saya juga kayak gitu. Bukan apesmu itu loh, nggak ketulungan gitu loh. Ada-ada saja gitu loh, ada-ada saja di mana yang kita tidak bisa mengatakan apapun. Kita tidak bisa ngomong, oke, sorry. Oke, sorry. Ternyata
Apa? Harus mengakhiri hidup, pulang ke Indonesia gitu. Nyawamu kan sudah habis toh, Mbak. Hah? Nyawamu kan habis. Oh iya. Bener tidak? Nyawamu habis nggak sekarang? Iya. Makanya saya mau pulang, Cek Yuni. Maka dari itu kadang-kadang kan kalau kamu tidak berbagi, ini sebenarnya buat teman-teman yang lain lebih hati-hati. Iya, lebih hati-hati apalagi jaga anak itu, apalagi anaknya gemuk. Terus digendong itu hati-hati udah Mbak kalau Mbak jaga anak itu. Saya juga nen. Harus hati-hati. Boleh pesan nggak sama teman-temanmu apa yang harus? Nggak ada. Saya nggak berani ngomong apa-apa Mbak. Itu apa ya untuk diri saya sendiri aja pribadi. Loh, berarti kamu pelit loh. Kamu tidak ingin berbagi dengan orang lain loh. Bukan iya saya pelit. Saya nggak berani meeting ngomong ini itu Mbak Yuni. Bukan. Gini loh, Mbak. Ini masuk YouTube loh Mbak Yuni. Saya udah tahu. Saya sudah lihat YouTube-nya Mbak Yuni loh. Bukan kan bagus loh, bukan mengingatkan yang lainnya. Iya, Padahal iya. saya nggak salah. Cik Yuni aja yang mengingatkan, jangan saya. Saya nggak berani ngomong apa. Si Markona ini takut dibully katanya. Apa gitu? Iya. Si Markona takut dibully, jadi dia nggak mau Mbak Yuni. Pokoknya seperti itu saja. Jangan masukin saya di YouTube Mbak Yuni. Tidak. Takutnya saya kan saingan sama kamu. Ntar kamu masuk YouTube terus kalau kapan bagian saya lah kamu masuk YouTube? Yang terkenal kamu Maliana. Nggak sempat spiral ntar saya. Kamu itu ngomong aja takut dibully gitu ta? Iya, saya nggak berani nanti Cece yang lain mikir yang enggak gitu. Takut saya. GR kamu nggak ada Caca yang mikirin kamu kok. Cek Yuni. Loh, bener kan? Gak ada Caca yang mikirin kamu, cuman aku yang mikirin kamu. Jangan terlalu GR, nggak ada orang mikirin kamu. Ya nanti orang banyak mikir yang negatif lah tentang saya gitu. Karena auramu negatif sayang. Sebenarnya aura negatif itu dari mana? Dari pikiran kita sendiri. Oh. Saya pribadi banyak orang pikir negatif. Kalau aku ikut mereka, ya saya negatif dong. Tapi kenapa? Orang di sekitar saya negatif, saya tidak peduli. Yang penting saya positif. Saya selalu berpikiran positif. Ada orang menghina saya, menjatuhkan saya. Saya pikir orang baik aja banyak yang menghina, apalagi orang jelek. Nah, saya punya prinsip satu. Saya itu memberikan yang baik. Lah perkara ada yang berpikir jelek, ya itu hak mereka. Yang penting saya itu tidak menyalahi aturan. Satu. Kedua, saya tidak membohongin kalian. Ketiga, saya tidak ambil keuntungan dari kalian. Saya tidak minta uang kalian. Itu yang paling penting. Iya. Banyak orang pinter ngomong halus, lembut kayak sutra, tapi duit sing dijauh. Emang iya. Bener gak? Bener. Omongannya halus, lembut, Bener. kayak lelembut, tapi belakangannya Setan. bukan salah setan lagi. Jangan setan terus yang disalahin no. Ntar setan marah, unjuk rasa datang ke kantorku, takut aku. Mama ya. Jadi sekali lagi Jadi sekali lagi buat mamanya di luar sana, hati-hati jaga anak. Lem tayan to bayan lah. Oke, maka dari itu buat mamanya di luar sana lebih hati-hati di luar, jangan sampai melakukan kesalahan yang sama walaupun 2 tahun baru turun visa. Di suruh pulang Indonesia. Benar nggak? Apa? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia. Sampean bahagia pulang Indonesia, balik lagi ke Hong Kong bahagia. Tetap tersenyum ya. Jangan lupa. Senyum itu penting. Jangan kasih aura negatif.